Halo, perkenalkan nama saya Fadlur Rahman Al-Kabir Malik Ibrahim. Saya adalah mahasiswa Universitas Budi Luhur Jakarta. Saya dari kelompok KKN atau Kuliah Kerja Nyata nomor 62. Pada kesempatan kali ini di konten ini saya ingin sharing terkait bagaimana cara budidaya maggot. Langkah pertama adalah untuk teman-teman semuanya, kita harus menyiapkan sebuah kandang. Kandangnya seperti ini, tapi tidak harus sebesar ini. Cukup sederhana saja, kecil saja. Berfungsi untuk apa? Karena maggot sendiri memiliki hama. Hamanya yaitu berupa tikus, cicak, semut. Dan untuk menghindari hama tersebut, diharuskan kita membuat sebuah kandang yang aman untuk maggotnya sendiri. Yuk, kita langsung masuk atau kita lihat sekeliling dulu ya. Di kandang ini di lapisan paling luar ini terdapat kawat. Kawat ini berfungsi agar tikus tidak bisa masuk, cicak juga tidak bisa masuk. Lalu di lapisan luar yang warna hijau ini namanya adalah jaring kelambu ya. Jaring kelambu ini berfungsi agar serangga-serangga yang dari luar tidak bisa langsung masuk ke dalam. Yuk kita masuk ke kandangnya. Nah, bisa dilihat di dalam kandang ini ada kandang kecil. Kandang kecil ini berguna untuk lalat BSF-nya. Nanti dari maggot dia jadi prapupa, pupa, kemudian jadi BSF-nya. Kemudian di sini ada wadah. Wadah ini digunakan untuk maggotnya sendiri. Yang hitam-hitam ini adalah sebenarnya sebelumnya ampas kelapa kering yang tidak terpakai. Bisa didapatkan dari tukang-tukang parut kelapa yang di pasar ya. Gunanya untuk apa? Gunanya ketika maggot ditaruh di sini, kita kan ngasih makannya dari sisa-sisa organik, sampah organik berupa makanan. Tentu makanan tersebut berair dan basah. Nah, fungsi ampas kelapa ini adalah menyerap cairan tersebut. Sehingga wadah untuk maggot ini tetap kering. Oh iya, bahan-bahan yang disiapkan wadah plastik ini, ember plastik ini. Kemudian kandang ini bisa besar, bisa kecil. Opsional, tergantung kebutuhan saja. Kemudian jaring ini sama. Jaring ini untuk supaya lalat BSF-nya tidak keluar, ya. BSF-nya tidak keluar. Kemudian ada jaring lagi, saya double supaya tidak keluar. Ini ada kawat juga. Kawatnya sama seperti untuk kandang lapisan luar, agar tidak ya tikus tidak masuk ke dalam kandang ini ya, agar tetap aman lalatnya. Ya teman-teman, ini kita mau buka isi kandangnya ya, biar jadi lihat contoh. Ya. Ini bisa dilihat, ini ada sisa pupa. Pupa-pupa ini nanti keluar menjadi lalat BSF. Nah, ini contoh lalat BSF yang sudah mati ya. Nah, lalat BSF ini mati kalau sudah kawin atau berkembang biak. Ini ada daun pisang yang sudah mati, fungsinya untuk tempat perlindungan dari maggot BSF itu sendiri. Ya ini juga opsional, tapi ya kalau ada ya tidak apa-apa, dipasang juga nggak apa-apa. Kemudian di dalam ini adalah tempat wadah bertelurnya maggot BSF. Kenapa dari kardus? Sebenarnya bisa juga pakai kayu yang dilapisi, dikaretin, dikasih jarak tengah-tengahnya pakai tusuk gigi. Ini karena BSF sendiri bertelur di sela-selaan atau lubang-lubang. Nah, iya, di bawahnya itu ada pisang dicampur susu Yakult. Itu berguna agar
lalat BSF mau bertelur di situ. Jadi mengindikasikan bahwa ini ada tempat yang dipikirnya nanti telur-telurnya menetas bisa langsung makan ke pisang yang sudah ditaruh di wadah tersebut. Yakult sendiri berfungsi untuk membuat bau dari pisangnya semakin menyengat, sehingga BSF-nya mau bertelur di tempat wadah tersebut. Lalu setelah bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, ada lagi bahan-bahan. Yang pertama yang tadi ada ampas kelapa, kemudian dedek. Dedek berfungsi sebagai maggotnya nanti kalau dia masih kuning di umur 1 bulan lebih, itu dedek ini diberikan supaya dia cepat hitam. Nah, nanti dia menjadi prepupa. Maggot sendiri ketika dia jadi BSF atau lalat ini cukup disemprotkan air saja ke jaring-jaringnya ini, karena mereka tidak perlu lagi makan makanan sisa organik. Dia hanya membutuhkan sebuah air saja. Ya teman-teman, ini adalah contoh maggot yang sudah jadi prapupa. Nah, prapupa ini, maggot ini sudah tidak membutuhkan makanannya lagi. Nah, dia yang tadi wadah ini sebelumnya, prapupa ini akan bergerak ke atas mencari cahaya matahari. Memang itu jadi insting alaminya maggot untuk bergerak ke atas. Berbeda dengan maggot yang kuning akan tetap turun ke bawah mencari perlindungan gitu. Oh iya, teman-teman semuanya, untuk budidaya maggot sendiri harus terhindar dari suara bising, karena suara bising tersebut membuat maggot tersebut stres gitu. Kalau begitu, sekian teman-teman semua terkait sharing konten kali ini. Saya harap penjelasan saya tadi dapat diterima dan dimengerti semuanya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada tutur kata yang salah. Dan semangat budidaya maggot ya. Kelompok KKN 62.